Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas 9F, terutama pada bidang studi matematika. Supaya dengan keyakinan kelas ini kita terbiasa membuat kebaikan-kebaikan secara umum, secara universal. Sehingga dengan keyakinan kebaikan secara universal, kamu bisa melangkah membuat diri kamu menjadi orang yang lebih mandiri, menjadi orang yang lebih merdeka, dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, cara membuat kamu membuat kalimat keyakinan kelas itu adalah dengan menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, keyakinan kelas yang kamu inginkan, yang kamu harapkan itu adalah jujur, kemudian menghargai orang lain, amanah, dapat dipercaya, kemudian disiplin, tertib. Apalagi coba? Ya, jadi kira-kira seperti itu, ya. Kalimat-kalimat yang bisa kalian tuliskan dalam membuat keyakinan kelas. Masing-masing sudah siap? Ya, nanti kalau sudah siap, kamu tulis di kertas yang Ibu siapkan. Kemudian kamu tuliskan dan kita tempel di bagian sana. Ya, di depan lemari dulu sementara, nanti baru kita pindahkan. Tempelkan begini, gitu ya. Ya, oke. Ambil satu. Ya, tinggi ya, tinggi. Ya, gimana? Diratakan. Ini ada jujur, kemudian menghargai, tertib, kemudian ini menghargai lagi, jujur lagi, amanah, menghargai, pintar, saling membantu, disiplin, sopan santun, adil, saling menghargai, sopan lagi di sini, tertib. Jadi Ibu kumpulkan ya, kumpulkan. Nah sekarang ini misalnya
kalau dipilah jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama. Yang pertama, yang paling banyak, saling menghargai. Kemudian yang kedua, tertib. Kemudian disiplin. Kemudian jujur. Kemudian amanah. Sopan santun. Kemudian saling membantu, pintar dan adil. Gitu ya. Oke? Nanti akan ditulis, disimpulkan oleh sekretaris jadi satu. Nanti ditulis ya, sekretaris. Kemudian kita sekarang sudah sepakat dengan ini? Sudah yakin? Oke, ulangi ya. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, tertib. Ketiga, disiplin. Yang keempat, jujur. Kemudian amanah, sopan santun, saling membantu, pintar dan adil. Disepakati? Iya, oke. Disepakati bersama. Kalau sudah sepakat berarti kita tanda tangan di sana. Ya? Oke? Sudah membuat keyakinan kelas. Ada 9 keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kelas 9F. Dari mulai rasa menghargai sampai ke bersikap adil. Ya, jadi sama-sama keyakinan kelas ini kita jaga sampai kalian berpisah dari kelas 9F. Supaya kita sama-sama bisa menjaga dari tingkah laku kita, apa yang terlihat oleh mata, apa yang terdengar oleh telinga, dan apa yang terwujud oleh tingkah laku kita. Gitu, Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, sehingga sampai ke ruang multimedia untuk sama-sama berdiskusi tentang bagaimana kita mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 209 Jakarta. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bagaimana tentang penerapan budaya positif di sekolah. Itu adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia,
dan bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir bagaimana kita menyelesaikan permasalahan terutama yang berkaitan dengan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita awali, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid belajar dengan sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan ideologi modern, psikologi modern, untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk miskonsepsi teori kontrol, kadang-kadang kita mensikapi permasalahan yang terjadi pada seorang murid atau seorang siswa, itu gambarannya adalah ketika kita menggenggam tangan, ya, dan di situ di tangan kita itu ada sesuatu yang berharga, maka posisi kontrol untuk bisa membuka genggaman tangan itu adalah ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Jadi sekuat apapun orang lain mempengaruhi, kemudian dengan bujukan, dengan rayuan, tapi kalau diri kita itu tidak mau membuka diri, membuka kepalang tangan kita, menguraikan apa yang ada di dalam isi kepalang tangan kita, maka kepalang tangan kita itu tidak akan mungkin bisa terbuka. Kita nggak bisa mengontrol murid menjadikan seorang murid yang A, B, C, D. Kenyataannya kalau dia tidak ada keinginan dalam dirinya, tidak mungkin dia berubah. Pasti akan balik lagi, ya, karena posisi kontrolnya itu ada di diri anak. Maka di sini seorang guru bisa mengontrol murid itu adalah hanya sebuah ilusi saja. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita berusaha membuat mereka penguatan yang positif, ya. Misalnya ada seorang anak melakukan kesalahan, kita berusaha untuk menguatkan. Nah, kalau kamu berbuat seperti ini, maka kamu akan menghasilkan hal seperti ini. Kenyataannya, sekuat apapun kita mempengaruhi siswa, mempengaruhi murid, tapi tetap saja bisa berbalik lagi ke diri siswa itu sendiri. Jadi, kontrol dirinya seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat merasa bersalah adalah penguatan karakter, itu juga sebuah ilusi. Kadang-kadang kita suka seperti ini. Tolong, kok kamu gak kasihan sama ibu sih? Ibu kan udah capek ngajar, malah ditinggal tidur. Ibu udah capek seperti ini, kamu malah berlari-larian. Kita adalah akan menguatkan karakter kepada mereka. Tapi itu sebuah ilusi saja, Bapak Ibu. Kenyataannya seperti itu. Ketika dia itu tidak bisa mengontrol diri, maka dia akan balik lagi ke posisi seperti semula. Sudah banyak kita berusaha, ya, berkali-kali anak yang coba untuk berbuat kesalahan, kita coba ingatkan, kita buat perjanjian, balik lagi dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kamu harus begini, kamu harus melakukan ini, kamu harus berbuat seperti ini. Itu juga sebuah ilusi. Kenyataannya, kalau si anak itu tidak mau bergerak dan tidak tergerak, artinya dia juga tidak akan mengalami perubahan. Realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal pada teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Sama dengan para murid. Para murid juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak sama antara murid yang satu dengan murid yang lain. Antara kebutuhan Rudi dengan kebutuhan Alif, lah itu beda. Maka cara kita untuk membuat perlakuan terhadap anak-anak kita juga berbeda. Namun demikian, ya kita bagaimana caranya supaya mengatasi atau mungkin bisa
membuat sekian banyak anak yang kita coba untuk mengajar itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu saja ini nanti akan berlaku untuk anak-anak yang mempunyai dalam tanda kutip kelainan gitu ya. Kelainan dalam hal perilaku. Kalau anaknya yang sudah positif saja, tinggal kita tuntun saja. Namun anak-anak yang kelakuannya yang harus kita bimbing lebih dekat lagi, itu yang harus kita perlakukan dengan kontrol yang lebih lumayan membuat diri kita lebih terpacu untuk mendidiknya. Yang kedua, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kadang-kadang kan suka seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya gini, yang lain bisa, kenapa kamu gak bisa? Kadang suka kita berkata begitu. Yang lain bisa sholat dengan tertib, kenapa kamu gak bisa sholat dengan tertib? Nah kadang kita begitu. Karena di dalam pandangan kita itu stimulus responnya melihat hal yang sama. Padahal tidak. Secara teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebanyakan orang itu yang pertama adalah cari pembenaran, yang kedua cari dukungan supaya kita itu didukung. Oh ya, kita punya ide apa supaya didukung. Itu kebanyakan orang seperti itu. Maka di sana bahwa stimulus respon berpandangan, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan mereka itu berbeda-beda. Pandangan saya berbeda dengan pandangan Bu Ayu. Pandangan saya terhadap seorang yang bernama Azril berbeda dengan pandangan Bu Ayu terhadap seorang Azril. Nah gitu loh. Terhadap Azril berbeda dengan pandangan Azril terhadap Azril lah gitu. Ya, baik. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dianggap sebagai satu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Perilaku buruk dianggap sebagai satu kesalahan. Nah ini dengan menggunakan teori kontrol, maka semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa setiap anak melakukan kesalahan, melakukan satu kegiatan buruk itu misalnya, satu penyimpangan, pasti ada tujuannya. Jadi sama-sama terselesaikan permasalahannya kalau dengan menggunakan teori kontrol. Karena anak juga tidak merasa dipaksa, kita juga tidak memberikan hukuman. Itu yang dinamakan dengan model berpikir analitik, tujuannya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita arahnya nanti ke disiplin diri, ke disiplin positif yang dimunculkan oleh diri sendiri. Kita mempengaruhi mereka dari luar, tapi menumbuhkannya dari dalam. Begitu Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Nah ini nilai-nilai kebajikannya seperti ini. Ini ada banyak sekali. Nah kita nanti fokusnya adalah ke profil pelajar Pancasila. Ini kalau nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Hidup atau life skill ini ada 5. Di antaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya akan kita adopsi ke dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, oke, lanjutkan. Ini pada kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi, masing-masing anak ketika melakukan sesuatu atau mungkin kita melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi apa yang diinginkan. Semua kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu. Ini yang saya garis bawahi. Dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Karena di rumah ya tempat tinggalnya cuma sempit,
sekian banyak orang, pantas saja kalau di sini dia lari-lari. Karena ada satu kebutuhan yang mereka tidak dapatkan di rumah, di keluarga. Segi keamanan, kemudian kesehatan, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ada anak-anak yang suka cari perhatian, gitu ya. Ya karena mungkin di rumah atau mungkin sama temannya itu tidak dipedulikan. Jadi dia mencari perhatian dari yang lain. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin. Nah, mungkin banyak di antara para siswa kita ya. Ini kebutuhan penguasaan, kebutuhan ingin dianggap oleh orang lain ini dia yang tidak terpenuhi di keluarganya. Makanya di sini dia coba untuk melakukan atau melampiaskan ke kelakuan-kelakuan yang kurang terpuji. Nah, ini juga pelajaran kosong gitu. Ya, pelajaran kosong dengan alasan sudah diberi izin sama Bapak Ibu guru, ternyata turun kemudian main bola di lapangan. Itu karena mungkin mereka kebutuhan tentang bermainnya ini tidak terpenuhi. Ya, antusiasme, kemudian tertawa lepas gitu ya. Kita juga butuh seperti itu kan ya. Kadang-kadang tertawa lepas gitu. Itu adalah kebutuhan kita untuk kesenangan. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan bahwa motivasi perilaku manusia ini ada tiga, ya ada tiga. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Contoh, kita datang tepat waktu karena ada ya kan? Karena ini takut dipotong. Nah, berarti kan menghindari hukuman. Iya apa enggak? Iya. Oke. Kalau anak-anak juga seperti itu. Datang tidak terlambat gitu kan ke sekolah. Ya nanti kalau datang terlambat nanti dipajang di tiang bendera. Nah, itu adalah dia menghindari ketidaknyamanan. Buru-buru nih datang ke kelas. Kenapa? Biasanya ngobrol dulu, ngopi dulu gitu kan. Soalnya kalau nanti ngopi dulu nanti ditelepon sama Bu Andriani. Nah, seperti itu. Itu namanya menghindari ketidaknyamanan ya. Penghargaan. Ini yang kemarin saya katakan bahwa penghargaan itu tidak selamanya membuat baik seseorang. Tapi karena penghargaan ini udah biar deh kali ini mendapat penghargaan. Datang tidak terlambat biar dibilang, wah itu guru teladan. Nah, gitu ya. Guru teladan. Jadi dapat pujian dari orang lain. Motivasi ini ya, ini namanya motivasi dari luar, ekstrinsik. Ini motivasi dari luar. Ini kurang baik Bapak Ibu. Motivasi ini kurang baik, kurang maksimal hasilnya. Karena itu tidak muncul dari diri sendiri. Motivasi yang dua ini, yang pertama dan yang kedua, ini hanya bertahan sementara. Kenapa bertahan sementara? Karena kalau tidak ada aturan, coba nggak ada kira-kira datang ke tepat waktu apa tidak? Kayaknya 70% ya. Ya kan? Anak-anak juga begitu. Coba kita nggak ada aturan, sudah bebas datang ke sekolah gitu kan? Nggak jam 6.15 nggak apa-apa deh. Saya kira nggak 100% gitu kan? Nah, jadi itu gambarannya. Jadi tidak bertahan lama. Begitu juga untuk mendapatkan penghargaan. Kadang-kadang karena mereka ingin dipuji saja, datang tepat waktu, mengerjakan, membuat RPP gitu ya misalnya. Atau mungkin anak-anak juga begitu, mengumpulkan tugas karena dinilai. Nah, itu juga motivasinya dari luar. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi penguasaan diri. Ini yang bagus. Jadi motivasi penguasaan diri ini berarti muncul dari diri sendiri. Oh iya, saya bertanggung jawab
sudah jadi anak SMP Negeri 209, maka saya wajib atau saya mewajibkan diri saya bertanggung jawab secara mandiri untuk berpakaian seragam yang tertib, untuk datang tepat waktu, untuk mengerjakan tugas, untuk berperilaku yang positif atau psikis. Kalau mungkin kita ngantuk, loh kamu ngantuk, kenapa ngantuk, dan seterusnya ditanyanya gitu ya. Ini berupa psikis atau mungkin kalimat-kalimat yang mungkin ya, kalimat-kalimat itu menyinggung perasaan. Nah, atau mungkin berupa fisik tadi, untuk angkat kaki, kemudian pegang kuping, berdiri seharian, tidak pakai sepatu seharian, dan seterusnya. Nah, kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi tata tertib itu juga perlu Bapak Ibu ya. Tata tertib itu perlu untuk memantau. Ini untuk memantau karena di situ kalau tata tertib biasanya ada kesepakatan, ada konsekuensi. Yang namanya konsekuensi itu seperti ini. Ketika anak-anak itu megang gelas kemudian airnya tumpah, maka konsekuensinya dia adalah mengepel. Nah, itu konsekuensi karena sesuai dengan kesepakatan dan itu nalar. Tapi kalau misalnya numpahin itu terus disuruh ganti air gelas satu lusin, nah itu namanya hukuman. Lain ya. Oke, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kadang-kadang suka ada kalimat marah dulu ya. Kenapa itu air taruh di situ? Kalau kesenggol kan jadi tumpah. Kalau tumpah akibatnya kamu begini dan seterusnya. Nah, itu murid jadi nggak nyaman juga. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ya seperti tata tertib juga seperti itu kan. Kita selalu memonitor. Jadi bukannya tidak perlu, tapi kondisinya selalu memonitor siswa. Jadinya mereka juga tidak nyaman. Jadi yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi biarkan mereka mencari solusi. Ketika mungkin datang terlambat, ya, ketika anak datang terlambat. Nah ini proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan kan berarti ditanya dulu. Belum kita praktekkan. Ya, mari kita sama-sama mempraktekannya. Jadi kalau misalnya ada anak tidak pakai baju olahraga ketika pelajaran olahraga, ya ditanyanya juga seperti itu tadi. Kenapa tidak pakai baju olahraga? Terus bagaimana solusi kamu untuk ada baju olahraga ketika pelajaran olahraga? Nah, ini ya kita lihat 5 posisi kontrol guru. Kita posisi kontrolnya di mana nih? Yang pertama sebagai penghukum, yang menghukumi siswa ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nanti saya kasih contoh satu-satu. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima posisinya adalah sebagai manajer. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu salah lagi gitu kan ya. Kamu selalu membuat Bapak Ibu kecewa. Kasihan Ibu dong gitu ya tambahannya. Nah, kasihan Bu Umi, sudah berkali-kali kamu begitu lagi. Itu namanya posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya bahwa si anak ini jadi, oh ya ternyata saya begitu membuat Bu Umi kecewa gitu loh. Membuat saya dong, bantu kita dong gitu ya. Tuh, cara bicaranya juga seperti itu. Ini kan posisinya sebagai teman. Besok lagi ketika anaknya ini tidak mendapatkan perlakuan yang sama oleh Pak Heri, dia akan Pak Heri nggak premium. Rasa bersalah ya. Harusnya di situ berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu tidak mentaati tata tertib, ya, gitu ya. Mungkin saya salah meletakkan di sana. Baik, yang bagus yang bagaimana Bapak Ibu? Nah ini, yang bagus seperti ini kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, sepatu saya berwarna coklat.
seharusnya berwarna hitam. Kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Pasti dia akan menjawab ya. Ya, saya akan mencuci sepatu saya akan memperbaiki sepatu saya yang jebol, saya tidak akan buru-buru menggunakan sepatu sehingga tidak salah dan lain sebagainya. Nah, jadi di posisi manajer ini memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki diri. Ini 5 posisi kontrol dulu. Sebagai apa? Yang nomor 2, pembuat rasa bersalah. Oke. Lanjut. Kalau ini menghukum, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ya. Nah ini yang 5 sebagai manajer. Sebagai manajer. Sebagai teman? Besti. Atau sebagai pembuat rasa bersalah? Bukan. Lakukan untuk bapak atau ibu ya, gitu ya. Ya sebagai teman ya. Oke. Yang ini pemantau. Iya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kita banget itu. Iya. Ya jadi ini adalah posisi pemantau. Setidaknya kira-kira nih Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang ada, kira-kira kita pernah di posisi yang mana? Semuanya. Pernah di posisi yang mana? Semuanya. Kita pernah menghukum, kita pernah membuat anak merasa bersalah, kita pernah memposisikan mereka sebagai teman, kita pernah memantau mereka dengan peraturan, dengan manajer. Kita sebagai manajer, alhamdulillah pernah ya. Oke. Nah, jadi dari kelima posisi itu, maka kita diharapkan setidaknya adalah dengan posisi pemantau. Setidaknya, gitu ya. Lebih bagus lagi adalah dengan posisi manajer. Nah, itu yang kita kembangkan. Dan menyambunglah kesabaran dan mensabar-sabarkan. Terus-terusan itu. Jadi kalau di Al-Quran itu tidak ada kalimat kesabaran saya sudah habis. Kalau kesabarannya sudah habis berarti purnalah diri kita di dunia. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu dia biasanya cuma terucap saja, tidak diyakini. Tapi kalau keyakinan kelas itu anak-anak sendiri yang menciptakan. Nah ini saya sudah coba buat keyakinan kelas ini di kelas 9H kalau nggak salah ini ya. Nah ini seperti ini, mereka diminta untuk menuliskannya. Keyakinan kelasnya yang pertama itu bersifat abstrak. Jadi misalnya dengan itu juga berupa pernyataan yang universal, tidak menghina temannya, ya kan? Tidak menghina nama bapaknya disebut-sebut, nah gitu, itu kan biasa banget. Kemudian yang ketiga, bahwa perilakunya itu juga akan terwujud, ya. Sini sedikit saja membuat keyakinan kelas, jangan banyak-banyak. Kalau di kelas 9H ini ya, ini ada
tadi yang sudah dibuat. Kita berikan contoh kalimat-kalimatnya. Nah, kalau ini karena post-itnya nggak ada di bukunya, saya pakai selotip aja. Nah, mereka dibagi, semuanya membuat, semuanya menulis. Semuanya. Jadi tidak ada yang tidak berpartisipasi. Semuanya membuat keyakinan. Selotip ya. Ditempel satu persatu. Dikelompokkan ya, jadi masing-masing anak kan punya inisiatif sendiri-sendiri ya, ada yang disiplin, ada yang menghargai, ada yang tertib, ada yang sopan dan seterusnya. Kita kelompokkan kira-kira kalau sopan masuknya kemana, kalau disiplin masuknya kemana, atau mungkin disiplin itu sendiri. Kemudian ada juga yang kemarin menuliskan berbuat baik kepada teman, itu dimasukkan kemana. Nah gitu, ini nanti kan, jadi dikelompok-kelompokkan seperti itu. Nah, ada 9. Ada. Mereka menandatangani keyakinan kelas, ya. Mereka menandatangani keyakinan kelas satu persatu. Satu persatu. Nah, jadi ada, kalau memang ada 36 berarti ya 36. Ini keyakinan kelas itu. Jadi semuanya menandatangani berarti mereka yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Dan seterusnya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya, kira-kira contohnya. Bagaimana cara kita melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapan dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, karena seorang anak yang berbuat kelakuan yang buruk tadi, dia pasti merasa bersalah sebenarnya. Caranya dia memperbaiki dari kesalahan itu, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari keyakinan yang sudah mereka buat, yang kita buat tadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu kita tanyakan keyakinan mana yang kamu langgar, sehingga bagaimana caranya kamu memperbaikinya. Jadi dibuat seperti itu. Terus seperti itu kita lakukan ya, sampai muncul keyakinan dalam dirinya untuk bisa mengkontrol dirinya sendiri. Kita juga pernah salah kok. Ya, maka kalimatnya adalah yang kita sampaikan kepada anak-anak, berbuat kesalahan itu wajar. Kan pasti kita ada lanjutannya. Namun, bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Gitu kan? Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, namun bagaimana mencari solusi permasalahan. Jadi fokusnya adalah ke solusinya. Jangan balik lagi ke belakang lagi. Dulu kamu juga pernah ini. Itu yang pernah kita lakukan ya. Ya kan? Nah, dulu kamu pernah ini.
Selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Kadang ada nih, pernah saya menyelesaikan masalah karena ada tonjok-tonjokan gitu. Nanti saya akan perlihatkan ya. Ternyata anaknya bisa memakluminya dan menyadarinya. Ini bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Di sana pasti itu yang tidak terpenuhi. Apa itu bertahan hidup, atau mungkin penguasaan, atau kesenangan, rasa diterima, dan lainnya. Kemudian kamu patut bangga melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini kadang-kadang begini. Kadang dia itu mempertahankan topinya gitu ya. Topinya kadang diambil sama temennya, mau dicoret-coret. Karena dia itu menganggap bahwa topi itu penting buat dia. Dia harus melindungi topinya supaya tidak dicoret-coret. Akibatnya dia melakukan pemukulan. Ya kan? Nah, kalimatnya bisa yang seperti ini. Kamu patut bangga melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol, kita termotivasi secara intrinsik, secara dalam diri kita, dari dalam. Maka kita tanyakan, karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, maka di sana kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar, yang tidak kamu sepakati? Nilai-nilai keyakinan apa yang sudah disepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Ada kan suka rame gitu ya, terus akibatnya seorang anak menggebrak meja, terus kita masuk, kita melihat anak itu marah-marah, kan pasti kita harus menyelesaikan masalah di kelas itu. Nah, itu kita bisa seperti itu. Emang seperti apa sih gambaran kelas yang kamu inginkan? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini mungkin untuk anak-anak yang suka dalam tanda kutip ya, melakukan eksploitasi, membuat senjata tajam dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin di sini bisa diterapkan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kadang-kadang mereka jawabnya nggak tahu Bu. Gitu ya. Baik. Nah, seperti ini. Nah, ini si pras. Iya benar, saya mau jadi Idul Fitri tapi saya tidak boleh bisa jadi seksa. Saya ingin bercanda dengan mengambil kacu yang sedang dia pakai, tapi tangannya coba menyingkirkan gangguan saya jadi kesal dan sempurna. Ada cara ya? Ada di BSD edukasinya. Ya, tapi satu lagi pendampingnya. Untuk dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap keluarga sekolah dan pemangku kepentingan yang perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau kita bahas bersama tentang diskusi atau mungkin sosialisasi penerapan budaya positif ini. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi dan bisa saling mempraktekkan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas masing-masing. Apa yang kita pelajari bersama, gitu ya, kita saling berbagi saja. Ini bisa diterapkan di sekolah kita dan mudah-mudahan karakter positif yang kita harapkan dari peserta didik kita ini akan semakin terwujud dan membuat visi dari SMP Negeri 209 Jakarta akan terwujud secara perlahan. Walaupun ini tidak gampang, namun mari kita sama-sama berkolaborasi menuju SMP Negeri 209 Jakarta yang lebih positif.
Baik Bapak Ibu,